Dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai ANAVA, tetapi dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai ANOVA, Analysis of Variance. Ini dua hal yang sama, hanya kalau kita baca di buku Gravater, maka kita akan menemukan istilah ANOVA. Nah, ANOVA ini dipakainya seperti apa? ANOVA ini dipakai untuk menganalisis hasil penelitian yang menggunakan lebih dari dua kelompok. Nah, contohnya itu pada penelitian ini. Saya bacakan ya. Pada tahun 77, Rogers, Kuiper, dan Kirker membuat sebuah penelitian eksperimental untuk meneliti efek dari tingkat pemrosesan informasi pada kemampuan mengingat, recall, ya, dengan 4 kondisi. Partisipan diminta menilai karakteristik fisik, itu yang pertama ya. Apakah kata tersebut ditulis dalam huruf kapital atau huruf kecil? Yang kedua, ditanya mengenai bunyinya. Apakah kata tersebut bersajak dengan kapal misalnya ya. Yang ketiga, diminta memberi arti kata. Apakah kata tersebut memiliki arti yang sama seperti menarik? Dan yang keempat, diminta untuk menghubungkan arti kata itu dengan diri mereka sendiri. Apakah kata ini menggambarkan Anda, begitu ya? Jadi ada 4 kondisi. Dengan demikian minimal ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok yang terlibat dalam penelitian ini. Yang pertama kelompok yang menanyakan karakteristik fisik, kedua tentang bunyi, ketiga arti kata, dan keempat yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Nah, kalau kita menggunakan uji T, maka kita perlu melakukan 6 kali eksperimen. Jadi ini kelompok yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ini tadi yang bentuk fisik ya, ini bunyi, arti kata, dan ini yang kaitannya dengan diri sendiri. Kalau kita mau menggunakan uji T, kita harus membedakan antara kelompok fisik dengan bunyi, fisik dengan arti, fisik dengan diri sendiri gitu ya. Lalu bunyi dengan arti, bunyi dengan diri sendiri, dan arti dengan diri sendiri. Ini ada 6 kali eksperimen. Nah, dengan demikian waktu yang diperlukan, biaya yang dibutuhkan, juga partisipan yang harus terlibat itu menjadi banyak ya. Kita tidak bisa menganalisisnya dalam waktu yang singkat. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dari eksperimen ini, maka kita membutuhkan teknik yang baru ya, yaitu analisis varians. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya analisis varians ini dibuat untuk mempermudah menganalisis eksperimen yang kelompoknya itu lebih dari 2. Jadi minimal ada 3 kelompok ya. Dan lebih banyak juga boleh, tetapi tidak 2 kelompok. 2 kelompok kita cukup pakai uji T. Tetapi kalau lebih dari 2 kelompok, 3 kelompok ke atas, kita membutuhkan analisis varians. Nah, dengan demikian ini menggambarkan bahwa keterkaitan yang erat antara metode penelitian dengan statistika. Memang demikian, karena statistika itu diciptakan untuk menganalisis hasil-hasil penelitian. Ya. Nah, kita bahas ANOVA ini. Kalau kita lihat di sini, ini ada 3 kelompok. Jadi kita bisa gunakan ANOVA ya. Kalau ada 3 kelompok ini, maka pengujiannya itu seperti kita menggunakan uji T tapi lebih kompleks sebetulnya ya.
Tapi prinsip dasarnya itu sama dengan uji T. Ya. Jadi ada populasi yang kita mau estimasi, nah dengan cara mengambil sampel dari setiap populasi itu, ya. Lalu sampel ini kita analisis, kita cari rata-ratanya, begitu kan? Nah, kemudian kita uji apakah terdapat perbedaan di antara mu dari ketiga populasi ini. Prinsipnya seperti itu, sama seperti uji T. Nah, ada dua terminologi yang dipakai, ya, yang perlu kita pelajari. Sedikit pengenalan, ya. Yang pertama itu adalah variabel bebas. Variabel bebas itu adalah yang dimanipulasi oleh peneliti. Jadi yang menjadi treatment atau intervensi gitu. Itu namanya variabel bebas. Sementara variabel yang kita amati perubahannya sebagai akibat dari adanya variabel bebas itu kita namakan variabel terikat. Ya. Nah, variabel terikat ini yang biasanya kita mau lihat perubahannya. Kemudian kalau variabelnya tidak dimanipulasi tapi sudah membentuk kelompok, itu kita namakan sebagai quasi independent variable. Ya. Contohnya, ada kelompok yang sudah terbentuk karena usia. Nah, usia ini tidak bisa dimanipulasi oleh peneliti. Kenapa? Karena usia ini sudah ada, melekat pada partisipan itu, sehingga kita katakan usia itu sebagai quasi independent variable. Ya, kita kan nggak bisa bikin orang jadi umur 7 tahun, gitu kan? Tapi kita bisa mengelompokkan partisipan berdasarkan usianya. Nah, ini yang kita sebut sebagai quasi independent variable. Nah, dalam ANOVA, variabel yang membentuk kelompok ini disebut faktor. Jadi di sini faktornya adalah usia. Ya. Usia ini yang membentuk kelompok. Jadi ini yang disebut sebagai faktor. Kita lihat di dalam faktor ini ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu yang disebut sebagai level. Ya. Jadi untuk yang tadi, faktor usia itu memiliki 3 level, yaitu 6, 8, dan 10. Kemudian kita bisa lihat contoh berikut ini yang ada di dalam tabel ini. Di sini penelitiannya menggunakan 2 faktor, yaitu teknik terapi dan waktu. Untuk teknik terapi ada 2 level, yaitu teknik terapi 1 dan terapi 2. Sementara untuk waktu itu ada 3 level faktornya ya. 3 level yaitu sebelum terapi, setelah terapi, dan 6 bulan setelah terapi. Dengan demikian, kelompok yang kita bandingkan akan menjadi lebih dari 2. Ini ada 6 kelompok data. 6 kelompok data yang harus kita bandingkan. Nah, ini tidak mungkin kita lakukan uji T karena itu akan memakan banyak sekali waktu. Gitu. Itu perbedaan antara ANOVA dengan uji T. Sekarang bagaimana kita merumuskan hipotesis ya? Hipotesisnya bisa kita rumuskan sebagai berikut. Hano, nah tergantung berapa banyak kelompoknya. Kalau yang sebelumnya tadi ada 6 kelompok, maka tentu ini kita lanjutkan menjadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 terus sampai dengan kelompok yang terakhir, mu6 misalnya ya. Ini tergantung dari banyaknya kelompok. Kalau uji T kan hanya 2 ya, mu1 sama dengan mu2 gitu ya. Nah, kalau ANOVA tuh dilanjutkan sampai berapa anggota kelompoknya itu ada berapa. Kalau H1 itu salah satu rata-rata populasi berbeda. Jadi bisa yang berbeda itu bisa ini, bisa mu2, bisa juga mu3. Kita tidak tahu.
Atau bisa kita buat nolnya seperti ini. Mu1 tidak sama dengan Mu2, tidak sama dengan Mu3, lalu H1-nya Mu1 sama dengan Mu3, namun Mu2 berbeda. Nah, ini variasinya tuh banyak sekali, ya. Tetapi kita bisa ambil yang paling sederhana itu yang atas. Ya, ini pengembangan dari uji T, ya kan? Tuh. Kemudian bagaimana statistik ujinya? Statistik ujinya kalau kita bandingkan antara T dengan untuk yang ANOVA, kalau T itu kan perbedaan yang diperoleh di antara rata-rata sampel dibagi standard error of measurement-nya itu kan. Kalau pada ANOVA, statistik ujinya bukan lagi T tetapi F, ya. F ini apa? Variance. Variance between dibagi variance yang karena kebetulan atau error ini disebut sebagai variance within. Jadi variance between dibagi variance within. Ya. Nah, ini kita lihat di sini kita tidak lagi menggunakan perbedaan rata-rata, tetapi kita menggunakan perbandingan dari variance. Ya. Pada ANOVA itu kita bahkan variance. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mencari perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok. Yang bisa kita lakukan adalah perbedaan variance-nya. Contoh, ini kita punya 2 kelompok, ya. Kita punya dalam kelompok 1 itu ada 3 kelompok juga. Jadi di sini ada rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, rata-rata kelompok 3. Nah, ini kita tidak mungkin mencari perbedaan rata-rata ini. Yang bisa kita cari adalah perbedaan variance di antara rata-rata ini. Ya. Nah, pada kelompok yang sebelah kiri ini karena jaraknya berbeda jauh, maka variance-nya jauh berbeda ketimbang yang ini. Ini kan perbedaannya tipis ya. Antara rata-rata 1, 2, dan 3 ini kan tipis. Jadi ini variansnya pun kecil. Sementara yang ini variansnya lebih besar. Jadi varians itu lebih cocok untuk dipakai menganalisis ketika rata-rata kelompok itu lebih dari 2. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih logikanya? Kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada 3 kelompok. Ini adalah kelompok dari penelitian mengenai hasil belajar ya dalam kondisi temperatur yang berbeda. Ini suhunya pakai Fahrenheit ya, bukan Celsius. Jadi di sini suhunya dingin, lalu di sini sejuk ya biasa, dan di sini sumuk gitu ya. Ini adalah hasil belajarnya. Nah, kita mau lihat dalam suhu seperti apa hasil belajarnya itu akan menjadi optimal, kira-kira begitu ya. Nah, yang kita cari apa di sini adalah rata-ratanya. Jadi ini rata-rata dari kelompok 1, ini rata-rata kelompok 2, dan ini rata-rata kelompok 3. Nah, yang pertama kita cari variabilitas total dari seluruh data. Setelah itu kita bisa bagi ke komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, ini yang disebut sebagai analisis. Jadi analisis itu adalah arti kata analisis adalah memecah sesuatu yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, karena yang dipecah itu adalah varians,
ya, variabilitas, maka proses ini disebut sebagai analisis dari varians. Gitu. Jadi varians itu yang kita pecah dalam beberapa komponen. Komponen yang pertama itu adalah dua ini, yaitu komponen variance between dan komponen variance within. Itu dua komponen besar yang pertama. Selanjutnya nanti kita pecah lagi, between itu menjadi komponen-komponen dan variance within juga menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Gitu. Nah, dua komponennya between itu menunjukkan perbedaan di antara kelompok yang berbeda. Jadi itu kita suka ya kalau ada perbedaan di antara kelompok-kelompok itu. Karena perbedaan itu berarti terjadi karena adanya perlakuan yang kita berikan. Sementara pada within kita berharap variasinya itu kecil supaya menunjukkan bahwa kelompok yang kita ambil itu di dalam kelompok itu sendiri tidak bervariasi, artinya homogen. Kenapa kita nggak suka kalau varians di dalam kelompok atau within varians itu besar? Karena itu menunjukkan kesalahan, error pada saat mengambil sampel. Jadi misalkan di dalam kelompok yang ini ya, kita kembali. Nah, kalau variasi di dalam kelompok ini besar, itu menunjukkan bahwa ada mungkin yang terlalu pintar di sini. Misalnya di sini misalnya ada 6 atau 10 misalnya atau 100. Jauh sekali perbedaannya dengan yang lain. Itu mungkin orang itu terlalu pintar sehingga di dalam suhu apapun prestasi belajarnya juga baik-baik saja. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada error, ya. Kebetulan kita ngambil subjek penelitian kita tuh ada yang terlalu pintar gitu, sehingga merusak penelitian kita. Ya. Dia jadi menjadi nilai ekstrim di situ. Nah, itu yang kita tidak suka, varians seperti itu varians within. Ya. Yang kita suka adalah variance between, jadi di antara ketiga kelompok itu berbeda. Nah, itu kita suka. Ya. Ini penjelasan yang tadi saya jelaskan, jadi kita skip aja. Ini juga penjelasan tadi ya, yang barusan saya jelaskan. Oke, ini juga. Ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke uji statistiknya ya. Kembali lagi, F itu adalah variance between dibagi variance within, ya. Nah, ini variance between itu terjadi karena ada efek dari perlakuan. Sementara kalau variance within itu terjadi variance tanpa adanya efek. Jadi memang di dalam kelompoknya itu sudah ada perbedaan tadi ya, kayak ada yang tahu terlalu pintar gitu ya, sehingga nilai dari hasil belajar tadi itu bervariasi gitu. Tapi bukan karena efek perlakuan, bukan karena suhu ruangan gitu ya. Lalu ini sama dengan penjelasan tadi ya, ini mempermudah ya untuk melihatnya. Jadi kita mau melihat variansnya itu dari dua macam ya, dianalisis ya. Kita lihat dari between treatments dan within treatments. Between itu terjadi karena efek perlakuan dan juga ada faktor kebetulan di situ ya. Nah, kemudian kalau yang within itu terjadi semata-mata karena faktor kebetulan saat kita mengambil sampel. Oke. Nah, karena yang kita analisis itu adalah varians, jangan lupa ya, varians itu kan standar deviasi kuadrat ya.
Jadi karena dia merupakan kuadrat, tidak ada nilai varians yang negatif. Jadi semuanya itu positif. Dan F rasionya itu, kalau bagian atas dan bawah itu sama, maka F-nya itu akan menjadi 1. Ya. Jadi kalau variance between dibagi variance within itu sama dua di atas dan di bawah, maka F ini akan sama dengan 1. Jadi kita selalu berharap F hitung kita itu besar supaya dia ada di daerah kritis. Ini sama dengan penjelasannya tadi ya. Jadi kita selalu berharap F hitung kita itu lebih besar dari 1 dan besar gitu ya. Oke, kita masuk ke notasi dan rumusnya. Ada beberapa perbedaan dengan uji T. Oke, kalau ingat di uji T di sini juga ada sigma X ya. Tetapi di sini kita tidak pakai lagi sigma X, kita pakainya T. T itu total. Jadi sama dengan sigma X1, total 1, ini total 2, ini total 3. Ya. Lalu sigma X kuadrat, ini pengertiannya sama seperti sebelumnya. Jadi 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat terus begitu sampai 0 kuadrat ya. Sigma X kuadrat. Kalau G itu adalah grand total. Grand total itu adalah T1 tambah T2 tambah T3. Jadi ini dijumlahkan semua ya, atau ini dijumlahkan, T dijumlahkan jadi grand total. SS sama seperti pada uji T ya, SS kita punya SS1, SS2 dan seterusnya. N kecil juga sama, itu ada berapa di sini? Ya, ada berapa angka di sini? Ada berapa data? N besar itu adalah jumlah dari N1 tambah N2 tambah N3, itu adalah N besar. Lalu M besar di situ rata-rata, jadi rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, rata-rata kelompok 3. K, nah ini yang mungkin baru ya. K kecil itu adalah jumlah ini kelompoknya. Ada 3 di sini. Oke. Ini penjelasan yang tadi ya. Jadi ini K itu level. Ini nanti kalau lupa bisa baca di sini. Ya, jadi penjelasan-penjelasan lisan tadi sudah saya tulis di sini. Jadi kalau lupa nanti bisa baca di sini. Ya, apa itu K, N besar, N kecil ya. Ini kira-kira yang harus kita cari. Jadi F ya, variance between dibagi variance within, lalu variance between itu terdiri atas SS between dibagi DF between. Sementara untuk variance within itu adalah SS within dibagi DF within. Ya. Untuk SS total itu adalah penjumlahan dari SS between ditambah SS within. Sementara DF total itu adalah DF between ditambah DF within. Ya. Nah, ini mempermudah kita untuk melihat saja ya. Sekarang bagaimana menghitung SS? Nah, ini mungkin kita ambil data yang tadi ya. SS total itu rumusnya ini. Atau bisa juga pakai ini. SS total itu adalah SS between ditambah SS within. Bisa gitu. Kalau mau langsung dihitung pakai ini juga bisa. Ya, ini hasilnya sama 30. Ini. Lalu kok 30? Berapa? 46. Kemudian kalau SS within itu
adalah SS1 tambah SS2 gitu ya. Ada berapa kelompok di situ? Kalau tadi kan ada 3 ya, jadi sampai dengan SS3 ini. Bisa juga mau pakai rumus SS total dikurangi SS between. Kalau udah tahu SS between-nya bisa ya. Hasilnya 16. SS between bisa pakai rumus ini ya. SS total dikurangi SS within. Bisa juga pakai rumus ini. Atau mau pakai ini juga bisa. Hasilnya sudah dicoba nih sama ya semua hasilnya. Ya. Jadi kalau kita sudah punya data, mau mulai dari mana dulu? Mau mulai dari SS total bisa, mau dari between dulu bisa, ya. Mau dari SS within dulu sama aja. Yang penting kita cari ketiga itu. Lalu DF. Untuk menghitung DF-nya gimana? Untuk menghitung DF, ya kita pakai beberapa cara juga sama ya. DF total itu N besar kurang 1. Bisa juga DF total itu adalah DF within ditambah DF between. Sama ya, hasilnya sama. Terus bisa juga kemudian kita cari DF within. DF within itu adalah jumlah dari DF untuk setiap kelompok tadi ya, karena ada 3 tadi kan 5 ya, N kecilnya kan 5 ya, jadi N-1 tambah N-1 tambah N-1 ya, jadi 12. Bisa juga pakai rumus ini, N besar kurang K, boleh. Untuk DF between-nya K dikurangi 1, K-nya tadi ada berapa? 3 kan, ada 3 kelompok kan ya. Nah, jadi ini beberapa cara yang bisa kita pakai ya. Yang penting kita dapat DF total, DF within, dan DF between. Nah, sekarang menghitung varians dan F rasionya bagaimana? Kita harus hitung F kan. F itu kan variance between per variance within. Jadi ini MS between dan dibagi MS within. Ini lambangnya. Lambang untuk variance between dan ini variance within. Nah, karena MS between itu datangnya dari SS between per DF between, tadi kan kita sudah hitung SS between-nya 30, DF between-nya 2. Jadi untuk variance between adalah 15. Tadi di slide sebelumnya kita sudah hitung SS within itu 16 dibagi DF within 12, jadi variance within itu 1,33. Nah, jadi kalau sudah kita dapat ini, kita bisa hitung F, kita dapat F, hitung. Langkahnya seperti itu. Untuk mempermudah, kan banyak tuh tadi yang mau dicari ya. Kita buat tabel seperti ini. Jadi yang harus kita cari itu adalah SS, DF, dan MS. Untuk between, jadi SS between. Untuk within, SS within, dan SS total. DF kita harus cari DF between, DF within, DF total. MS between, MS within. Lalu kita dapat F. Itu ringkasan dari semua proses yang ada di slide-slide sebelumnya tadi. Begitu ya. Oke, nah sekarang gimana dengan distribusinya? Berbeda dengan distribusi T yang bentuknya itu seperti kurva normal, karena ini varians, jadi dia selalu positif ya, nggak ada yang negatif, dan bentuknya seperti itu, tidak normal ya, menceng. Ini skewed ya, menceng, positif. Kalau kita dapat F hitungnya besar, maka peluangnya kita untuk masuk ke dalam daerah kritis ini besar.
Tapi kalau F hitung kita sekitar 1, kemungkinan H0-nya diterima. Tuh, kalau lihat gambar ini. Ya. Oke. Nah, kalau lihat tabel gimana caranya? Nah, sedikit berbeda dengan tabel T. Pada tabel F tuh ya, nanti bisa dilihat di halaman selanjutnya setelah tabel T. Itu ada DF, ini DF between, yang ini DF within. Nah, kita lihat DF between, kalau misalnya kita ambil DF between-nya 2, DF within-nya 12, ya kita cari. Nah, ini adalah F tabel. Lalu kita cek ya, alfanya berapa. Kalau alfanya 5%, cari yang dicetak biasa. Kalau yang alfanya 1%, cari yang dicetak tebal. Gitu. Ya, ini membedakan alfanya. Begitu cara melihat tabel F ya. Kita dapat F tabel. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk ANAFA kali ini. Apakah ada yang mau bertanya? Maaf Bu, Ya. kurang paham untuk slide sebelumnya. Bisa Ibu jelaskan ulang tidak? Yang mana yang ini? Tabel. Ini ya. Tabel. Ya. Ini. Jadi kita kan punya 2 DF toh, 2 DF, 1 DF between, 1 DF within. Nah, yang atas ini adalah untuk DF between. Lalu yang ini menunjukkan DF within. Nah, untuk yang ini kita pilih DF between-nya 2, ya, 2. Lalu DF within-nya itu 12. Gitu kan? Ini kan datang dari data yang sebelumnya ini kan. Ini. DF between-nya kan 2. Lalu DF within-nya itu kan 12 kan. Nah, kita mau cari F tabelnya. F tabelnya ya. Jadi 2 DF between, ini 12 DF within. Kita cari, nah ini adalah F tabelnya. Lalu kita lihat alfanya berapa. Kalau alfanya 5% itu yang dicetak biasa. Kalau yang alfanya 1% itu yang dicetak tebal. Gitu. Begitu? Apakah perlu diulang lagi? Berarti nanti hasil DF-nya hanya 1 aja begitu? DF-nya 2, kan? DF-nya ada DF between dan DF within, kan? Ya Bu. Ini loh. Berarti misalnya DF between 2 itu kan tadi 3,88, berarti DF within-nya juga segitu Bu, apa gimana? Bukan, ini kan dari data yang tadi, dari data yang tadi, kita kan dapat DF between-nya itu kan 2. Lalu DF within-nya itu 12 kan? Ini kan dapat dari data perhitungan yang tadi nih loh. Yang ini. Iya, Bu, ingat. Ya kan? Dari data yang ini, kita kan dapat, kita buat di tabel, di DF between-nya 2, DF within-nya 12 kan? Nah, terus kita mau cari F tabel untuk membandingkan dengan F hitung kita. Nah, kan kita mau cari titik F tabel kita tuh di angka berapa gitu kan? Kita mau bandingkan dengan F hitung kita. Nah, ternyata karena di sini DF between-nya 2, DF within-nya 12, kan kita ketemu F tabel kita tuh ini kan? Tinggal kita cari alfanya berapa. Kalau mau pakai alfa 5%, berarti F tabel kita 3,88. Kalau mau pakai alfa 1%, berarti F tabel kita 6,93 gitu. Gitu. Nah, F hitung kita nanti dibandingkan sama ini.
Gitu kan? Kita mau menentukan daerah kritis karena F tabelnya. Kalau 5% berarti ada di 3,88, kalau 1% 6,93. Kita bandingkan apakah F hitung kita tadi berapa? 11,28. Nah, 11,28 itu masuk daerah kritis nggak? Gitu kan? Ternyata masuk baik itu di 5% ataupun di 1%. Jadi berarti yang diterima adalah H1, H0-nya ditolak. Begitu. Begitu? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada yang mau bertanya? Gimana? Kalau nggak ada, kita lihat contoh soal ya. Ada penelitian untuk mengetahui efektivitas dari obat penghilang rasa sakit. Ada 3 macam obat, ya. Ada obat A, B, dan C plus placebo. Placebo ini sebenarnya nggak ada isinya. Dia bukan obat, jadi dia hanya pil gula aja ya, tapi orang yang menerimanya nggak tahu, dia pikir itu adalah obat penghilang rasa sakit itu. Kemudian orang itu disuruh memegang stimulus yang panas. Dihitung berapa detik dia tahan megang stimulus panas gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi 3 detik, 0 detik begitu ya. Untuk obat A 4 detik dan seterusnya begitu. Nah, kita cari dulu T-nya kan. T-nya itu penjumlahan ini 3 tambah 0, tambah 2, tambah 0, tambah 0 gitu kan. Ini yang T untuk obat A, ini T untuk obat B, ini T untuk obat C. Lalu kalau kita jumlah semua TT ini kita dapat grand total. Lalu ini ada berapa? N kecilnya ada 5 ya kan. N untuk obat A 5, ini 5 ya. N ini dijumlah jadi N besar. Kemudian SS kita cari untuk setiap kelompok ya. Lalu ini sigma X kuadrat itu kita jumlah jadi 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat terus begitu sampai tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, ini jadinya 262. Gitu kan? Nah, kita buat dulu hipotesisnya lalu kita pilih alfa. Karena itu tadi ada 4 kelompok, jadi H0-nya adalah mu1 tambah mu2 tambah mu3 tambah mu4 gitu ya. Artinya nggak ada efek perlakuan. Kalau H1-nya setidaknya ada satu perlakuan yang berbeda. Nah, alfanya 5%. Lalu kita tentukan daerah kritis ya. Untuk tahu daerah kritis kan kita harus tahu itu kan tadi DF between dan DF within. Nah, kita cari DF total, DF between, dan DF within. Kita dapat ini hasilnya. Ya. Lalu kita cari SS. Ya, SS total, SS within, SS between. Ya kan, kita cari semua. Lalu kita hitung juga variance between kan. Variance within. Nah, kalau udah kita bisa ketemu F hitung. Nah, kalau sudah ketemu ini, ya sudah, berarti kita bisa bandingkan antara F hitung kita dengan F tabel. Ya, apakah dia ada di daerah penerimaan H0 atau penolakan H0 gitu. Nah, karena F tabel ini lebih besar daripada F tabel, F hitung lebih besar dari F tabel, jadi ada di daerah kritis, makanya H0 ditolak. Artinya apa? Ada efek perlakuan yang signifikan. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Dari kakak-kakak mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke. Nah, nanti di setelah slide-slide ini masih ada slide-slide lain yang saya tidak bahas ya. Ini tetap saya tulis di sini ya, supaya kalau nanti membaca artikel ilmiah dan artikel itu memuat penjelasan tentang ANOVA, bisa membaca hasilnya dengan baik gitu, bisa mengerti itu maksudnya apa. Ini sudah saya tulis semua ya. Tapi untuk mata kuliah ini terlalu dalam gitu penjelasannya. Kita tidak punya waktu untuk membahas itu semua, dan juga bukan tujuan dari mata kuliah ini untuk perkenalan statistika ANOVA ya. Tapi tetap saya tulis, mana tahu nanti suatu hari Anda menemukan ini, silakan melihat-lihat slide ini dan kemudian nanti bisa membantu untuk membaca e-booknya ya. Jadi di sini kan sudah saya buat dalam bahasa Indonesia, nanti bisa membantu kalau membutuhkan penjelasan dari isi bukunya ya. Ini bisa dilihat, ini di luar skop kelas kita, tetapi saya tetap tuliskan di sini supaya mana tahu suatu hari butuh ya. Oke, baik, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Bagaimana kalau kita masuk ke breakout room saja, Kak? Oke. Ini kita berberapa ya, Kak? Christine, saya cuma lihat Christine sama Maria. Yunika Ya, apakah? kita bertiga. Yunika sakit, Bu. Oh, Yunika sakit ya. Oke, baik. Kalau begitu, kita buka breakout room-nya 3 aja ya.